Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Senang sekali kembali hadir bersamai sahabat semuanya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, di video kali ini kita akan bahas ya bagaimana pengalaman ya senior scholars dan profesor emeriti atau emeritus atau emeriti dengan menggunakan mixed method study ya. Artikel ini dipublish di Journal of Higher Education Policy and Management ya. Dan publishernya juga termasuk publisher yang ternama ya, Routledge ini, kemudian diakuisisi oleh Taylor and Francis Group ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi publishernya termasuk publisher yang ternama ini Routledge, karena juga diakuisisi sekarang ini oleh Taylor and Francis ya, Francis Group. Kalau kita lihat jurnalnya ya, jurnalnya ini ya Journal of Higher Education ini ya, kalau kita lihat di Simagoger ya, di Simagoger ini masuk di kuartil 1 ya. Jadi masuk di kuartil 1 ya untuk education ya, dan juga public administration ya. Jadi ini kalau kita lihat dengan SJR-nya ya tahun 2024 ini 1,158 ya. Jadi cukup tinggi ya. Dan kalau kita langsung cek ya di Scopus ya, kita cek di Scopus ya, jurnal ini mulai tercoverage ya, mulai masuk Scopus itu tahun 2003 ya, 2003 ini sampai dengan 2025 ya. Dan kalau kita lihat rankingnya, di ranking 234 ya dari total 1620 ya, 1620 ya. Jadi ini kalau kita hitung ya, tentu di sini dia masuk di kuartil pertama ya, kan 85%, ini di atas 75%. Ini masuk di kuartil pertama, termasuk juga public administration itu juga masuk di kuartil pertama. SJR-nya di tahun 2024 adalah 1,158. Dan kalau kita lihat nama penulisnya yaitu Porter ya. Ini dari University of Manitoba ya, Manitoba ini Kanada ya. Ini citasinya 3.872 ya, jumlah dokumennya 123, ini H indeksnya 30, dan di sini sudah masuk ya, jadi jurnal yang artikel yang ditulis dan sudah publish di jurnal ini yang khususnya berkaitan dengan Profesor Emeritus ya. Ini sudah masuk ini. Nah ini Experiences of Senior Scholars ya dan Profesor Emeriti, a Mixed Method Study. Baik, langsung kita sekarang masuk ke bagaimana hasil dari artikel tersebut ya. Pengalaman cendekiawan senior ya, atau akademisi senior, yaitu senior scholar ya. Senior ini biasanya di bawah profesor ya, bisa associate profesor ya, bisa masuk ke sini ya. Dan sebuah studi metode campuran ya, mixed method, yang meneliti perspektif akademisi pensiunan di posisi khusus universitas, ini khususnya di Manitoba ya, tadi di Universitas Manitoba di Kanada. Porter juga dari Manitoba, demikian juga William Cobbs ini sama ya. Jadi melakukan penelitian di kampusnya, khususnya berkaitan dengan akademisi yang sudah pensiun atau pensiunan dari akademisi yang masuk dalam kategori senior scholar dan profesor emeritus. Jadi ada dua ya. Jadi tidak hanya profesor emeritus ya, tapi juga senior scholar.
Tujuannya adalah untuk memahami pengalaman ya dan bagaimana kebutuhan akademisi pensiunan ya di posisi khusus ya dalam rangka untuk berkontribusi. Dan metodenya campuran ya, ada survei ya, survei di sini disurvei jumlah ya respondennya ada 78 ya. Dan diikuti dengan wawancara ya kelompok fokus ya, atau fokus grup ya, fokus grup interview ya dengan jumlah 11 ya. Tapi di sini ada 3 kali ya, 3 kelompok diskusi yang dimana masing-masingnya ada yang berjumlah 3, ada yang jumlah 4 gitu ya, di satu universitas di Kanada itu Manitoba. Dan mengungkap berbagai aktivitas ya, ada aktivitas menulis, aktivitas melakukan penelitian ya, tapi juga menghadapi beberapa tantangan ya, misalnya terkait dengan parkir ya, biaya parkir, lokasi parkir ya, akses ke IT-nya ya, dan juga diidentifikasi ya 6 tema utama yang diidentifikasi ya dari artikel ini. Implikasinya perubahan diperlukan ya. Jadi harus ada perubahan kebijakan ya, perubahan di sisi IT-nya, perubahan dalam rangka akses ya ke kampus ya, IT-nya dan seterusnya dalam rangka untuk memaksimalkan kontribusi ya para pensiunan ya pada tahap karirnya. Jadi di introduction dijelaskan ya, universitas itu menawarkan kesempatan yang unik bagi para pensiunan untuk terus berkontribusi secara akademis ya, individu dalam peran seperti Profesor Emeritus ya. Ini kalau di University of Manitoba itu seumur hidup ya. Jadi seumur hidup, tidak ada jangka waktunya. Sedangkan untuk yang senior scholar itu biasanya periodik ya. Satu periodiknya bisa 3 tahun, nanti diperpanjang lagi. Profesor Emeritus seringkali bisa melanjutkan penelitian, bisa memperoleh grant ya, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat, bisa membimbing, menguji mahasiswa pasca sarjana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman ya pensiunan akademisi, dan untuk menghasilkan pengalaman yang lebih komprehensif itu nggak cukup dengan metode survei. Ya, kalau survei kan kuantitatif, tidak akan bisa menggali bagaimana pengalaman sehari-hari ketika mereka sudah pasca purna tugas ya. Ya, itu bagaimana kebutuhan juga ya yang selama ini mungkin mereka sudah ada sebagian yang sudah terpenuhi, tetapi juga ada beberapa yang masih belum ya, sehingga itu menjadi tantangan bagi universitas untuk melakukan perbaikan, di mana terdapat posisi yang disetujui secara resmi untuk terus bekerja setelah pensiun ya. Disinilah namanya Profesor Emeritus. Di sini ya yang menarik itu ya, University of Manitoba ini termasuk age friendly university, jadi universitas yang ramah usia. Jadi usia itu tidak menjadi menjadi batasan atau menjadi constraint seorang untuk mengembangkan ya, tetap berkontribusi, mengembangkan idenya, membimbing ya dosen yang lebih muda melakukan penelitian ya, membimbing mahasiswa pasca sarjana. Di konsep yang ini juga sama dengan konsep yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh Dublin City University di Irlandia, yang menekankan ada 10 prinsip ya, di mana salah satunya adalah keterlibatan engagement dari para pensiunan, dan juga inklusivitas usia. Jadi usia itu ya tidak menjadi ya suatu batasan ya. Artinya seseorang itu tetap mampu untuk berkontribusi meskipun mereka sudah pensiun. Ini menciptakan sebuah lingkungan kerja, sebuah tempat kerja yang menghargai keragaman ya, bukan hanya keragaman dari sisi keragaman budaya, keragaman ya suku ya, tapi juga di sini keragaman usia. Ya, bahkan setelah pensiun dengan praktek personalia yang mendukung. Dan pensiun ya definisi. Nah, pensiun itu kalau dalam artian disebut suatu istilah yang ambigu, suatu yang nggak jelas. Ya, umumnya merujuk pada orang tua yang telah meninggalkan pekerjaan atau telah meninggalkan angkatan kerja
dan hidup dari sumber-sumber seperti pensiun dan investasi. Dan ini yang memang ya pemahaman kita bersama ya, kalau seorang sudah pensiun ya berarti dia sudah bukan termasuk angkatan kerja dan ya selama ini menggantungkan hidupnya ya dari sumber ya investasi. Makanya dana pensiunnya ya dana yang dia terima dari pensiun atau dari pesangon maka digunakan untuk investasi, kemudian hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, usia median pensiun pun telah meningkat dengan 12% itu memilih untuk terus bekerja. Jadi motivasinya bukan dalam rangka untuk pemenuhan ekonomi ya, tetapi motivasi utamanya adalah agar pemenuhan terhadap kebutuhan pribadi, bukan ekonomi tapi pemenuhan pribadi. Dia tetap ingin aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian, dalam kegiatan menulis buku, menulis book chapter ya, menulis artikel ya, terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan mengajar ya, membimbing mahasiswa pasca sarjana yang melakukan monitoring ya, kemudian juga membimbing dosen yang jabatan akademiknya lebih rendah. Jadi motivasinya beragam ya. Di penelitian ini menunjukkan motivasi dan pengalaman kerja pensiun di akademisi itu sangat bervariasi. Nah, di sini dukungan transisi ya, jadi universitas itu perlu untuk lebih banyak upaya untuk membantu transisi ke masa pensiun. Jadi sebelum ke arah pensiun, ini harus ada kebijakan ya, harus ada suatu upaya yang dilakukan oleh pimpinan ya, sehingga mendukung ke arah pensiun ya. Di misalnya mungkin pelibatannya ya dalam hal-hal yang sebelumnya dilibatkan ya mungkin bisa dikurangi secara bertahap ya, tetapi dia tetap mendapatkan take home pay atau mendapatkan penghasilan yang setara dengan dengan sebelumnya ya. Jadi tetap setara penghasilannya, tetapi dia tugasnya akan lebih dikurangi ya secara bertahap. Nah, ini dukungan transisi. Kalau di dalam University of Manitoba ini dibagi ada dua ya. Jadi ada profesor emeritus ya, dan juga ada senior scholar. Biasanya kalau kita terjemahkan di sini bisa akademisi senior atau cendekiawan senior. Jadi kalau profesor emeritus di sini ya, gelar kehormatan sebagai pengakuan atas tahun-tahun pengabdian ya, memungkinkan untuk melakukan penelitian, untuk mendapatkan hibah dan pembimbingan mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini ditulis juga, mungkin belum masuk di sini itu ya, di profesor emeritus itu dikontrak seumur hidup ya. Beda dengan untuk yang senior scholar, ini penunjukan jangka waktu yang bisa diperbarui, misalnya 3 tahun setiap periodenya ya, untuk berbagi tugas akademis, punya hak yang hampir serupa ya dengan profesor emeritus ya. Tapi nanti 3 tahun masih dengan pertimbangan dan kebijakan kampus bisa diperpanjang dan juga bisa tidak diperpanjang. Dan variasi proses untuk mendapatkan gelar ini bervariasi antar negara berbeda, dan juga universitas, begitu pula hak dan kewajiban yang mungkin juga berbeda. Yang penelitian tentang profesor emeritus ini hanya sedikit laporan internasional yang mensurvei profesor emeritus mengenai aktivitas berkelanjutan dan pengalaman mereka dengan universitas. Jadi ini menarik ya, sahabat JP Channel, karena penelitian ini dilakukan oleh Michel Porter ini ya. Porter ini melakukan penelitian di tahun 2023 ya, di kampusnya sendiri ya. Kemudian cukup ya dengan survei dan juga fokus group discussion yang nggak banyak melibatkan orang, tapi bisa dipublish di jurnal internasional bereputasi kuartil 1. Itu kan bisa kita tirulah ide dan metode yang digunakan itu.
Yang penting bagaimana kita mengemas ya dengan narasi yang bagus itu bisa. Di sini dijelaskan Profesor Emeritus memberikan kontribusi ya, tetapi ada tantangan. Memang di situ dia kehilangan akses ke dukungan IT, misalkan email, ke e-learning ya, atau ke sisvo misalnya. Ya di situ ada kehilangan akses ke sana ya. Kemudian perannya juga nggak jelas. Nah ini mestinya nanti bisa menjadi catatan ya bagi kampus yang nanti dengan berlakunya permen yang baru yang Permen 52 itu harus memperjelas ya bagaimana peran dari seorang profesor emeritus. Dan ternyata pengalaman individunya juga ada variabilitas. Jadi perbedaan ya pengalaman individu dari satu terkait dengan masalah pengalaman dan juga apa yang kontribusi yang mereka lakukan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka untuk mengungkap lebih banyak tentang peran berkelanjutan dari akademisi pensiunan, baik profesor emeritus ya maupun yang tadi yang tadi senior scholar. Penelitian tentang inklusi ya, inklusi pensiunan akademisi di dunia kerja pasca pandemi sangat diperlukan dan memang sangat mendukung ya, dikarenakan dengan adanya pas pandemi COVID ya yang sebelumnya, maka banyak bisa ya tugas-tugas itu bisa dilakukan secara online ya, dengan daring ya, bisa dengan bahkan di sini fokus grup discussion juga dilakukan dengan daring ya, online ya, via Microsoft Teams ya, sehingga itu bisa dilakukan oleh para pensiunan ya, dari profesor emeritus maupun senior scholar. Di konteksnya ya lokal ya di Universitas Manitoba. Jadi posisi akademis Universitas Manitoba ini memiliki dua posisi pensiunan. Yang pertama profesor emeritus atau profesor emerita di seumur hidup ya, dan cendekiawan atau senior ya, senior scholar ya, kontrak jangka waktu seperti 3 tahun per periode dan bisa diperpanjang. Jadi dua-duanya juga dimasukkan ya sebagai responden dalam penelitian ini. Dan pemegang posisi ini dapat mengajukan hibah, bisa akses kantor, akses laboratorium, dan juga bisa membimbing mahasiswa pasca sarjana, juga bisa membimbing dosen dengan jabatan akademik yang lebih rendah. Jadi metodenya campuran ya, sekuensial ya, secara bertahap dilakukan survei dulu ya. Survei ini terhadap 78 para pensiunan akademisi diikuti ya. Setelah survei online itu diikuti dengan wawancara ya, fokus grup ya, ini jumlahnya ada 11. Ini dibagi menjadi 3 jadwal untuk fokus grup interviews untuk memahami perspektif yang lebih luas ya. Kemudian Profesor Emeritus dan Senior Scholar ini saat ini atau sebelumnya dari Universitas Manitoba ya, tingkat respon ya survei ya, tingkat responnya 21%. Dan temuan ya, aktivitasnya apa para pensiunan tersebut, ternyata 78% itu menulis artikel ya, menulis buku chapter ya, sangat banyak ya. Jadi yang paling banyak dilakukan oleh Profesor Emeritus itu adalah menulis artikel, buku atau book chapter. Dan yang kedua melakukan kegiatan penelitian. Ya, ini inline juga sebelumnya ya. Melakukan kegiatan penelitian, kemudian nanti outputnya dalam bentuk artikel atau buku. Dan membimbing mahasiswa pasca sarjana juga cukup banyak, 44%. Dan membimbing anggota fakultas ya, 30%. Kemudian berpartisipasi dalam komite universitas, komite etik ya, atau senat misalnya, ini berpartisipasi dalam komite itu 29%. Namun dari survei yang dilakukan terhadap responden tersebut ya, di sini ada beberapa kekurangan ya, nanti menjadi tantangan ke depannya. Ini terkait dengan ruang kantor atau laboratorium, lebih dari setengahnya disediakan ya, tapi banyak yang berbagi. Nah, ini sehingga karena banyak yang berbagi, maka 82
tidak tertarik dengan ruang yang baru. Dan dukungan IT disediakan untuk sebagian besar, ya 82% IT disediakan. Komunikasi sebagian besar merasa terhubung, tapi beberapa merasa terputus, ya. Dan transportasi juga ada kendala, 37% itu mengalami masalah, ya. Terutama di situ ada biaya parkir, ya, dan juga akses terbatas, ya. Dan frustasi, jadi hampir setengahnya, ya. Ini jadi penting ini, ya. Hampir setengahnya, jadi 48,5%, hampir 50% merasa frustasi karena universitas tidak memanfaatkan keahlian mereka. Ya, masalah prosedural dan juga parkir ini yang nanti menjadi implikasi kebijakan, ya, implikasi policy bagi Universitas Manatobi, dan juga bisa menjadi, ya, masukan bagi kampus-kampus yang lain. Ya, ditentukan ada 6 kelompok fokus, ya, yaitu komitmen dan kesenjangan. Di komitmen, ya, peserta, ya, jadi para pensiunan akademisi itu, ya, sangat berkomitmen pada universitas, pada departemen dan juga pada penelitian, namun mereka merasa universitas tidak menunjukkan tingkat komitmen yang sama. Jadi ada komitmen yang tidak simetris, ya. Dan yang kedua, ya, itu koneksi atau akses. Dikoneksi ke resourcesnya universitas, ya, seperti koneksi ke perpus, ya, ke email dan ke IT dan kolega itu sangat penting, ya. Ya, koneksi, ya, tingkat departemen itu lebih dihargai, ya. Jadi ini yang harus menjadi ada kesenjangan di sini, sehingga harus ada perubahan kebijakan, ya. Dan variabilitas, ya, pengalaman tidak konsisten dalam memperoleh dan berbagai posisi, ya, prosesnya bisa mulus atau bisa canggung. Ini ada, ya, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dalam memperoleh posisinya. Dan terabaikan, perasaan diabaikan, kehilangan akses email, ya, kurangnya dukungan, dan masih ada satu ageisme, yaitu berdasarkan pada usia. Masalah parkir menjadi simbol kurangnya penghargaan, jadi merasa kurang dihargai. Dan kurangnya kejelasan, kesalahpahaman tentang fungsi, harapan, dan akses sumber daya, kebijakan yang terbatas, dan juga penerapan yang bervariasi. Inilah yang harus ambiguitasnya ini, ya, ketidakjelasannya ini yang harus diperbaiki, ya, berkaitan dengan fungsi, ya, kemudian berkaitan dengan harapan dan juga akses, ya. Aksesnya kan masih terbatas. Minat pada situs web yang menyoroti pencapaian, ya, kemudian kesempatan mentoring dan pengajaran selektif tanpa tekanan penilaian. Sehingga rekomendasi dan kesimpulannya adalah kebijakan universitas, ya, kaji ulang dan perjelas, ya, hak dari Profesor Emeritus, ya, hak istimewa dan prosesnya, ya, pastikan, ya, kelanjutan akun email Profesor Emeritus. Jadi ini karena terkait dengan artikel yang dilakukan proses penelitian di Universitas Manatobi, maka di sini juga rekomendasinya kepada Universitas Manatobi, tapi juga bisa, ya, menjadi, ya, bahan atau menjadi masukan bagi kampus-kampus yang lain. Ya, inisiatif universitas, kembangkan situs web yang baru, tawarkan kursus atau presentasi non-kredit dan juga program mentoring. Jadi proses fakultas atau departemen, ya, diskusikan penunjukan secara proaktif, ya, proses penunjukan tepat waktu dan pastikan komunikasi. Universitas dapat membantu dan mendukung akademisi dalam transisi pensiun mereka, ya, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap terlibat, ya, tetap berkontribusi secara berarti, ya, sehingga akan meningkatkan manfaat, ya, bagi individu dan universitas, ya, serta meningkatkan inklusi usia. Saya rasa itu sharing yang berkaitan dengan satu artikel, ya, yang mengungkap, ya, secara lebih mendalam mengenai pengalaman, ya, dari para akademisi pensiunan, ya, baik itu yang terwakili oleh Profesor Emeritus, ya, maupun senior scholar, ya. Semoga bisa
pahami dengan baik ya, terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.